Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhatril, peternak sapi perah dari Kabupaten Agam, sekaligus pengolah susu menjadi keju. Usaha kami terletak di Nagari Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Peternakan sapi perah Lasi Dairy Farm ini kita mulai tahun 2016, berawal dari keinginan saya untuk pulang ke kampung, sedikit banyak ingin memberikan kontribusi terhadap Nagari. Jadi tahun 2016 kita mulai. Hanya saja dalam perjalanan awal memang banyak persoalan yang kita hadapi. Di antaranya persoalan tenaga kerja, persoalan pemasaran, persoalan lahan, dan banyak persoalan teknis lainnya. Akan tetapi secara perlahan persoalan-persoalan tersebut bisa kita selesaikan, dan sampai saat ini alhamdulillah kita merasa mungkin tidak begitu banyak lagi persoalan yang kita hadapi ke depan. Kami tertarik untuk melakukan usaha peternakan sapi perah karena yang menurut hemat kami, Kabupaten Agam secara khusus, Sumatera Barat ataupun Indonesia secara umum sebenarnya memiliki potensi pertanian dan peternakan yang sangat besar. Akan tetapi kita melihat sampai saat ini belum begitu banyak generasi muda yang tertarik untuk menggarap hal tersebut. Sesungguhnya latar belakang saya sebenarnya adalah sarjana teknik mesin, kemudian melanjutkan ke perminyakan. Akan tapi karena saya ada berkeinginan untuk pulang kampung, untuk menetap di kampung, opsi utama adalah melakukan kegiatan usaha dalam bidang peternakan dan pertanian. Dan kebetulan yang menjadi passion bagi saya adalah peternakan. Jadi kami mengambil keputusan bahwa peternakan sapi perah merupakan hal yang patut atau layak kita coba untuk kembangkan di daerah Kabupaten Agam. Persoalan yang kita hadapi pada saat awal usaha ini adalah tenaga kerja. Sapi perah tidak memiliki budaya di Kabupaten Agam, sehingga ketika kita mencari tenaga kerja, kita mengalami sedikit kesulitan. Seperti kita ketahui, sebagaimana layaknya daerah pertanian, biasanya aktivitas penduduk itu mulai dilakukan jam 7 atau jam 8 pagi. Akan tetapi kalau kita berusaha sapi perah, setelah subuh kita sudah harus mulai masuk ke kandang, memandikan, membersihkan kandang, melakukan pemerahan. Nah, itu dilakukan pada suhu yang cukup dingin, apalagi kita di daerah pegunungan. Nah, persoalan itu yang seringkali membuat tenaga kerja yang kita rekrut dari lokal atau daerah sini merasa tidak betah. Tapi kita berharap memang usaha ini karyawan kita itu dari daerah sekitar. Tapi setelah kita coba hampir 1,5 tahun, sering gonta-ganti keluar masuk, dan bagi kita pengusaha merupakan hal yang sangat sulit untuk melatih tenaga kerja baru. Kemudian 4 bulan, 5 bulan dilatih lagi. Akhirnya terpaksa kami harus mengambil keputusan bahwa harus mengambil tenaga kerja dari daerah yang punya budaya peternakan sapi perah, yaitu Jawa Barat, khususnya dari Pangalengan. Ketika kita mulai mengambil tenaga kerja dari Pangalengan, itu persoalan tenaga kerja sedikit banyak bisa kita anggap selesai. Persoalan selanjutnya yang harus kita hadapi yaitu pemasaran. Tidak bisa kita pungkiri masyarakat kita Sumatera Barat tidak memiliki budaya minum susu segar. Kita sudah terbiasa meminum susu bubuk, susu instan dan segala macamnya, sehingga ketika kita menawarkan produk susu segar, kita butuh usaha yang ekstra, butuh waktu untuk mengajak, untuk mengedukasi masyarakat bahwa sebenarnya
susu segar itu sangat baik. Kalau dari beberapa diskusi, yang pertama yang paling bagus itu adalah ASI, susu ibu. Kemudian adalah susu segar, baik susu sapi, susu kerbau, susu kambing. Artinya kualitas susu segar ini sangat bagus dibandingkan dengan susu bubuk yang ada di pasaran. Akan tetapi karena tidak menjadi budaya bagi masyarakat kita, sampai saat ini pun kami masih sebenarnya masih mengalami kesulitan dalam pemasaran susu segar. Akan tetapi persoalan tersebut tentu harus kita carikan solusinya. Bagaimana supaya persoalan pemasaran untuk sementara waktu bisa kita selesaikan dan usaha tetap harus berjalan. 2017 kami membangun divisi atau unit produksi keju lasi. Unit produksi ini mengolah susu-susu yang tidak terjual. Rata-rata setiap hari kita hanya bisa menjual susu segar itu sekitar 30-50%. Artinya 50% susu segar yang kita hasilkan setiap hari kita olah menjadi keju. Dengan kondisi tersebut kita punya, yang pertama kita punya jaminan pasar, kedua kita punya kestabilan harga. Artinya kita tidak pernah punya kekhawatiran produk susu kita akan terbuang, dan kita juga tidak pernah punya kekhawatiran bahwa harga dari produk kita diintervensi oleh pihak lain. Jadi artinya kita dengan pengolahan hasil tersebut kita punya kepercayaan diri dalam berusaha. Sampai saat ini pemasaran dari produk kita alhamdulillah sudah sampai ke mencakup Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Sebagian kecil kita kirim ke Jawa kalau ada teman-teman atau kenalan yang minta dikirim. Kemudian ke depan kita sebenarnya merencanakan bahwa Kabupaten Agam mulai dari Nagari Lasi bisa menjadi sentra sapi perah. Namun kekhawatiran beberapa orang bahwa untuk membangun usaha peternakan di Sumatera Barat secara umum itu cukup sulit, karena peternakan itu sangat dekat hubungannya dengan lahan hijauan. Sementara kita ketahui lahan di Sumatera Barat masih menjadi isu sentral. Tapi kita melihat bahwa sebenarnya persoalan itu bisa kita atasi dengan menggunakan konsep inti dan plasma. Jadi anggaplah Lasi Dairy Farm ini dengan unit pengolahan keju lasi menjadi inti, kemudian masyarakat sekitar bisa menjadi plasma. Jadi kita mengajak masyarakat yang anggaplah punya lahan tidur, lahan yang tidak produktif, mungkin kalau sekiranya itu ditanam dengan hijauan bisa untuk memberi pakan 5-10 ekor sapi perah. Nah, itu target-target yang kita ajak bekerja sama untuk menjadi plasma. Kemudian kita juga yang sudah kita lakukan saat ini, kita juga mengajak kelompok pemuda untuk melakukan pengolahan kompos. Kita melihat bahwa sebenarnya sesungguhnya pemuda itu bagian yang sangat penting yang bisa kita rangkul dalam pengembangan setiap usaha di Nagari. Kemudian kita juga mengajak sebagian pemuda lainnya untuk melakukan usaha pemasaran susu segar dengan cara pengantaran langsung ke rumah atau delivery. Nah, kalau kompos sudah berjalan sekitar 1,5 tahun. Nah, kalau pemasaran susu segar ke rumah-rumah ini sekitar 2-3 bulan. Nah, yang sudah berjalan di daerah Bukit Tinggi dan daerah Padang, mudah-mudahan sekitar 2 bulan atau 3 bulan lagi bisa dibuka di Pekanbaru. Kemudian kita juga ingin mengajak masyarakat sekitar untuk terlibat dalam penanaman hijauan. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya konsep peternakan itu sebisa mungkin semakin spesifik. Ada yang khusus bagian budidaya, ada yang pengolahan hasil, ada yang pengolahan limbah, ada yang pemasaran. Nah, kita berharap ada juga yang masyarakat yang sebagai pensuplai hijauan, sehingga kita yang di bagian budidaya bisa fokus kepada pemeliharaan ternak, fokus kepada peningkatan kualitas produk, sehingga seluruh potensi daerah bisa kita integrasikan.
semacam integrated farming. Pemeliharaan sapi perah yang kita lakukan di Lassi Dairy Farm, SOP yang kita terapkan antara lain dalam kegiatan pemerahan yang pertama sekali pembersihan palung makanan. Sisa-sisa makanan kita bersihkan, kemudian kita dilakukan pemberian pakan tambahan berupa konsentrat dan ampas tahu. Kemudian kita masuk kepada pembersihan kandang. Kotoran yang ada di kandang kita bersihkan, dibuang ke tempat penampungan kotoran, kemudian mulai memandikan sapi perah. Setelah proses memandikan sapi perah selesai, kita bisa lanjut kepada proses pemerahan. Nah, proses pemerahan ini sendiri cukup penting untuk diperhatikan. Yang pertama sekali yang harus dilakukan yaitu melakukan pembersihan ambing. Pembersihan ambing yang kita lakukan di sini bisa dilakukan dengan tambahan air hangat atau cukup dengan air dingin. Kemudian dilakukan pemerahan dengan mesin. Setelah selesai pemerahan dengan mesin, dilanjutkan dengan proses finishing dengan tangan. Kemudian dibersihkan dengan menggunakan air yang sudah dicampur dengan kaporit. Ini berfungsi sebagai disinfektan. Kemudian selesai dibersihkan ambing, kemudian sisa air kaporit itu disiramkan ke kandang sebagai disinfektan di kandang. Setelah proses pemerahan susu sapi selesai, sebagian dari produk susu kita olah menjadi keju. Proses pengolahan keju ini pun juga cukup panjang. Yang pertama sekali, susu yang memiliki suhu sekitar 32-35 derajat diberi dengan asam sitrat yang bertujuan untuk menurunkan tingkat keasaman susu. Kemudian ditunggu sekitar 5-10 menit, kemudian ditambahkan dengan rennet. Rennet ini bertujuan untuk melakukan pengumpalan. Jadi padatan susu dikumpalkan, kemudian setelah susu mengumpal seperti tahu, kemudian kita pisahkan cairan susu dengan padatan susu atau whey dengan curd. Proses pemisahan ini dilakukan dengan memotong susu yang telah mengumpal tadi berbentuk dadu, kemudian didiamkan beberapa saat, kemudian disaring. Nah, padatan susu ini yang disebut curd ini yang kemudian kita olah menjadi keju. Diolah menjadi keju menggunakan mesin kira-kira 15-20 menit, itu sudah berupa keju mozzarella yang bisa kita konsumsi. Hanya saja untuk didistribusikan, keju ini harus kita simpan dahulu sekitar 24 jam, kemudian dipotong dan dikemas dengan menggunakan plastik vakum, kemudian dibekukan 24 jam, kemudian keju sudah siap untuk dipasarkan. Dalam rangka memperkenalkan sapi perah, di samping menggunakan media sosial, kami memang masih merasa perlu untuk melakukan usaha lainnya. Nah, usaha-usaha yang kita lakukan itu yang pertama, menjadikan Lassi Dairy Farm ini, kawasan peternakan ini menjadi objek eduwisata bagi anak-anak sekolah PAUD ataupun TK atau SD, ataupun setingkat dengan LTP ataupun SMU. Dan sebagian beberapa kampus di sekitar sini juga sering kali berkunjung. Nah, di sana kita melakukan edukasi. Kemudian kita juga menyediakan, sekarang secara bertahap kita siapkan kafe sederhana. Kita berharap dengan strategi ini kita bisa melakukan proses edukasi terhadap masyarakat bahwa sesungguhnya mengkonsumsi susu segar itu sangat baik untuk kesehatan. Khusus pada saat pandemi ini,
susu mungkin cukup baik untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Saya merasa kegiatan berwirausaha atau entrepreneurship ini sangat penting dilakukan oleh generasi muda saat ini. Kemudian yang lebih utama sekiranya itu bisa dilakukan adalah membangun usaha di daerah kita sendiri atau di kampung kita sendiri. Karena yang paling signifikan kelihatannya bahwa membangun usaha ini di samping membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, apakah itu lahan tidur. Kemudian yang bagus, nilai tambah ketika kita melaksanakan usaha di daerah lokal itu yaitu yang pertama memperkenalkan daerah, memperkenalkan potensi daerah, dan bonusnya yaitu ada perputaran uang di daerah tersebut sehingga bisa memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi lainnya. Bagi kawan-kawan yang tertarik dengan kegiatan kita di Lassi Dairy Farm, ingin melakukan kegiatan eduwisata atau liburan keluarga, silahkan datang ke Nagari Lassi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Kemudian kami juga mengajak untuk mengkonsumsi susu setiap hari dan mengkonsumsi produk-produk turunan susu seperti yogurt, keju karena memang sangat baik untuk kesehatan. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih telah menonton tayangan ini, channel YouTube ini. Mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.